Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk belajar terkait dengan materi elektrokimia. Ya. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu sel volta atau sel galvani, ya, yang itu merupakan salah satu bagian dari elektrokimia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ingin mencoba berdiskusi ya terkait dengan materi sel elektrolisis gitu ya. Apa itu sel elektrolisis ya? Ini merupakan salah satu bagian dari elektrokimia. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan sel volta, di mana di dalam sel volta itu kita mempelajari adanya reaksi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Begitu ya, kita bisa menghasilkan potensial sel kemarin berapa volt misalkan gitu ya. Ya, itu karena adanya reaksi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Dan reaksi yang terjadi pada sel volta kemarin adalah reaksinya adalah spontan, gitu ya. Nah, di mana di dalam sel volta katoda itu bertindak sebagai kutub positif, sedangkan anoda bertindak sebagai kutub negatif. Kemarin sudah mempelajari itu ya. Katoda itu terjadi reaksi reduksi, sedangkan anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin kita diskusikan adalah materi elektrolisis ya, di mana elektrolisis ini menguraikan proses penguraian elektrolit oleh arus listrik yang searah dalam bentuk larutan atau leburannya ya. Jadi di sini yang dipakai dalam bentuk larutan atau leburannya, begitu ya. Nah, di sini di dalam elektrolisis kita ingin mengubah energi listrik ya, diubah menjadi reaksi kimia ya, kebalikan dari sel volta, di mana di dalam sel elektrolisis ini nanti reaksi redoksnya tidak berlangsung spontan ya, tidak berlangsung spontan, di mana kutub katoda ini bertindak sebagai kutub negatif, sedangkan anodanya bertindak sebagai kutub positif. Ini kebalikan dari sel volta, begitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah bagian-bagian dari sel elektrolisis ya. Sama seperti halnya kemarin dalam sel volta, di dalam sel elektrolisis ini juga terdapat elektroda. Ya, perhatikan di sini ada larutan elektrolit ya, ada larutan elektrolit di sini nanti dihubungkan dengan elektroda logam yang akan kita gunakan, di mana di sini di anoda terjadi reaksi oksidasi sama dengan sel volta kemarin. Anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Hanya saja di dalam sel elektrolisis tadi anoda bertindak sebagai kutub positif ya, sedangkan katoda di sini bertindak sebagai kutub negatif. Nah, di sini elektron itu berpindah dari kutub positif ke kutub negatif, yaitu dari anoda ke katoda. Nah, kalau kemarin kita mempelajari sel volta, itu elektron mengalir dari anoda ke katoda, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif. Begitu ya, ini terkait dengan perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Nah, di sini untuk contoh reaksi leburan dan lelehan pada NaCl ya. Ini yang pertama, di sini ada larutan NaCl, sedangkan yang kedua ada leburan NaCl. Larutan dengan leburan itu jelas berbeda. Larutan itu berarti di situ terdapat terdapat air begitu ya. Sedangkan lelehan atau leburan itu berarti dia tidak mengandung air ya. Dipanaskan, misalkan kita punya garam NaCl, terus kita panaskan untuk menjadi leburan atau lelehan begitu ya. Ya. Perhatikan di sini ya, di sini ada NaCl ya. Ada larutan NaCl di mana Na ya, ada gas yang dihasilkan dari Na yang terjadi di katoda, sedangkan di anoda ada gas dari Cl- ya, berbentuk Cl2. Ya, di sini nanti nih ada gas Cl2 dan ada gas H2-nya, gitu ya, di mana elektron nanti bergerak dari anoda ke katoda. Ya, ini gas yang terjadi di anoda adalah gas Cl2, sedangkan gas yang dihasilkan dari katoda adalah gas H2. Ya, sedangkan pada leburan NaCl, ya, di dalam NaCl leburan ya, dia hanya terbentuk nih di katodanya, dia mengikat ion Na+, dia tidak menghasilkan gas natrium ya.
Ya, sedangkan pada anodanya dia menghasilkan gas Cl2. Ada perbedaan di sini. Kenapa hal itu terjadi? Nah, ada asal muasalnya. Oke, kita pelajari untuk berikutnya. Di mana di dalam reaksi elektrolisis larutan. Kenapa tadi di dalam larutan dia bisa menghasilkan gas hidrogen dan gas Cl2, sedangkan di dalam leburan dia hanya menghasilkan gas Cl2, begitu ya. Nah, di sini kalian masih ingat deret volta dari Li sampai dengan AU Li ketika Baginda Sri Kana meninggal, Manganseng, ya silahkan nanti dibuat jembatan keledainya, begitu ya. Ada di dalam deret volta dari kiri ke kanan, ya. Ya, di mana ion positif dari logam-logam di sebelah kanan hidrogen, nah, ion positif di sebelah kanan hidrogen, begitu ya. Pada deret volta itu akan tereduksi dan mengendap pada katoda. Ya, ingat ya. Logam-logam yang berada di sebelah kanan dari hidrogen dia akan tereduksi dan mengendap di katoda. Oke, sedangkan ion positif dari logam-logam di sebelah kirinya hidrogen pada deret volta itu tidak akan tereduksi kecuali di sini ada Fe, Ni, Sn dan Pb. Nah, hal ini disebabkan karena ion H+ ini dari H2O itu mudah tereduksi, begitu ya. Ya, oke, ini contohnya. Nah, untuk elektrolit yang berupa asam, maka ion H+ dari asam akan terion menjadi H+ dari H2O. Begitu ya, itu reaksinya. Oke. Perhatikan yang berikutnya, reaksi reduksi di anoda. Jika anoda tidak inert seperti Cu, ya. Ada beberapa logam inert. Inert itu artinya tidak mudah bereaksi, begitu ya. Di mana anoda yang tidak inert seperti Cu, maka logam anoda itu akan teroksidasi. Ya, jika anodanya inert, ya PtAuC dia tidak mudah bereaksi, ya maka ion negatif yang tidak mengandung oksigen seperti Cl-, Br- dan I- akan teroksidasi. Perhatikan di sini, jika nanti kalian mendapati anoda berupa anionnya adalah Cl-, maka reaksi yang terjadi adalah dari 2 Cl- menjadi Cl2+. Nah, ion negatif yang mengandung oksigen seperti SO42-, NO3-, EO43-, dia tidak akan teroksidasi, tetapi yang teroksidasi adalah H2O itu sendiri. Jadi kalau kalian nanti mendapati anion berwujud SO42-, NO3-, dan PO42-, maka yang teroksidasi adalah airnya, bukan ion itu sendiri. Cukup jelas ya? Oke, ini reaksi yang terjadi di anoda, yaitu H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada reaksi elektrolisis leburan? Nah, pada elektrolisis leburan melibatkan reaksi redoks sederhana karena berlangsung tanpa air. Jadi ya, di dalam leburan itu tidak ada airnya sehingga tidak terion sempurna. Nah, beberapa logam Na, Mg, Ca, dan Al itu diperoleh dari elektrolit lelehan senyawa logamnya dengan menggunakan sel ini. Nah, ion-ion logam tersebut akan tereduksi menghasilkan logam-logam tersebut. Begitu ya. Ya, jadi bisa ya nanti bagaimana cara mereaksikannya. Nah, oke. Tadi ya di dalam larutan NaCl tadi perhatikan di mana terdapat ion Na+, ya, Na+. Ya, Na itu golongan 1A. Ya, kalau kalian mendapati pada kation golongan 1A, 2A, ya, dan 3 di sini adalah aluminium, maka reaksi yang terjadi di katoda atau reaksi reduksi yang terjadi adalah air, ya. Jadi airnya yang mengalami reaksi reduksi sehingga di sini terbentuk H2. Bagaimana reaksinya? Oke, nanti silahkan dibuka kembali, begitu ya. Sedangkan perhatikan untuk bagaimana reaksi yang terjadi di anoda atau reaksi oksidasi. Kalian perhatikan Cl, ya, Cl-. Ya, Cl- itu bukan termasuk dalam asam oksi, bukan termasuk ke dalam SO42-, NO3-, ya. Maka yang akan teroksidasi adalah ion Cl- itu sendiri menjadi
Cl2 ya. Sehingga reaksi yang terjadi di katoda dia menghasilkan gas H2, sedangkan reaksi yang terjadi di anoda adalah gas Cl2 ya. Sedangkan pada leburan tadi dikatakan di leburan itu tidak ada airnya ya, di mana Na-nya di sini ya Na golongan 1A2A ya, tapi dia berbentuk leburan, tidak mungkin ada air yang akan teroksidasi ya, tidak mungkin akan ada air yang mengalami reduksi ya, karena tidak ada airnya nggak mungkin di sini nanti ada H2O yang terlibat ya. Kalau di dalam NaCl yang berbentuk larutan kan ada airnya, jadi di sini air yang akan tereduksi ya. Dalam leburan tidak ada, maka yang akan tereduksi adalah Na itu sendiri, yaitu Na plus menjadi Na ya. Reaksinya reaksi reduksi Na plus elektron menjadi Na. Jadi nanti di dalam katoda menghasilkan endapan logam natrium ya, di katodanya nanti ada natrium yang dihasilkan ya. Sedangkan Cl-. Oke, Cl- tadi bukan asam oksi, jadi bukan air, jelas bukan air. Kalaupun nanti reaksi leburan tapi dia termasuk asam oksi, tapi ingat leburan tidak ada air, jadi tidak mungkin di anoda reaksi yang teroksidasi adalah air, begitu ya. Di leburan yang terjadi adalah anion itu sendiri, yaitu Cl-, yaitu dari 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, di sini menghasilkan gas Cl2. Nah, elektron yang dihasilkan dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda mengalir menuju katoda. Jelas ya reaksinya seperti apa? Oke, tadi kita sudah mendiskusikan terkait dengan reaksi elektrolisis pada larutan NaCl dan leburan NaCl. Ya, di sini contoh soalnya adalah bagaimana cara kita menuliskan reaksi elektrolisis pada larutan CuCl2 dengan elektroda PT. Ya. Oke, kita analisis terlebih dahulu ya jawabnya, karena bukan termasuk logam golongan 1A dan 2A. Itu mana ya? Perhatikan di dalam CuCl2 ya, dia akan terion menjadi Cu2 plus Cl2 min, begitu ya. Perhatikan di dalam kation itu yang muatannya positif. Cu2 plus, kalau kalian lihat di dalam tabel SPU, dia bukan termasuk golongan 1A dan 2A. Jadi yang tereduksi, reaksi yang terjadi di katoda itu adalah logam Cu itu sendiri. Ya, kalau nanti kalian mendapati kationnya adalah golongan 1A dan 2A, maka reaksi yang tereduksi di katoda adalah air, begitu ya. Ya, ini bukan golongan 1A 2A, jadi yang tereduksi adalah Cu itu sendiri, yaitu Cu2 plus 2E menjadi Cu ini. Ini reaksi reduksi. Reduksi itu berarti beloknya turun, dia menangkap elektron, gitu ya. Nah, perhatikan untuk anodanya. Nah, sebelum kita memperhatikan reaksi yang terjadi di anoda, perhatikan elektrodanya. Elektrodanya inert atau tidak. Elektroda inert itu artinya tidak bisa bereaksi. Tadi sudah disampaikan, elektroda inert itu ada PT, AU, dan C. Nah, kalian di sini melihat bahwa elektroda yang digunakan adalah PT. Ya, platinum termasuk yang inert, tidak bereaksi. Jika anionnya mengandung oksigen, ya. Tadi karena elektrodanya PT, silahkan nanti lanjutkan anionnya. Perhatikan dia Cl-. Cl- itu termasuk anion yang mengandung oksigen, bukan. Kalau dia mengandung oksigen, maka yang akan teroksidasi adalah air ya, tadi ya, air. Tapi karena ini tidak mengandung oksigen, maka reaksi yang terjadi di anoda atau reaksi yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Ya, berarti anionnya adalah anoda yang terjadi adalah 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kita tuliskan katodanya adalah Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Anodanya 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, di sini elektronnya sudah sama. Kalau belum sama nanti disamakan. Begitu ya, bagaimana cara menyamakan? Dengan cara dikalikan jumlahnya, jumlah elektronnya. Terus yang lain juga akan mengikuti pengalinya. Di sini elektronnya sudah tercoret ya. Ya, sudah sama. Berarti nanti reaksi total yang dihasilkan ada Cu2 plus 2 Cl- menjadi Cu plus Cl2. Begitu ya. Nah, di sini
Cu2+ dan 2Cl- terbentuk menjadi CuCl2. Jadi di sini nanti di katoda kalian akan mendapatkan endapan Cu, sedangkan di anoda kalian akan mendapatkan gas Cl2. Gitu ya, jelas ya? Oke, ini nanti silahkan kalian bisa mempelajari bagaimana cara kita menuliskan reaksi elektrolisis pada anoda dan katoda untuk lelehan AlCl3. Lelehan ya, berarti dia tidak ada air. Reaksinya bagaimana? Silahkan nanti dicoba. Nah, yang kedua, jika larutannya adalah Na2SO4 1 molar dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon, maka reaksi yang terjadi di anoda seperti apa dan reaksi yang terjadi di katoda seperti apa. Nanti bisa diselesaikan bagaimana caranya, begitu ya. Insya Allah ini tugas untuk pertemuan hari ini. Silahkan bisa didiskusikan, bisa diskusi, bisa tanya dengan saya sendiri ya. Nanti bisa melalui grup WhatsApp atau juga bisa diskusi dengan teman-teman kalian. Bagaimana caranya kita menuliskan reaksi elektrolisis pada lelehan AlCl3 dan elektrolisis larutan natrium sulfat. Begitu ya. Insya Allah sampai di sini saya tutup. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.